Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, selamat berjumpa kembali di channel YouTube MWJNU Kecamatan Banjar Agung. Semoga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari kita selalu mendapatkan pertolongan, mendapatkan perlindungan, dan diberikan sehat selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020. Saya berada di TPQ Darul Fatihin. Ini baru saja selesai kegiatan subuhan, kegiatan pagi hari lah. Ini cuacanya masih pagi tuh ya. Di sana itu mataharinya belum muncul. Ini masih jam 6 pagi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas terkait masalah ibadah puasa, bukan puasa secara keseluruhannya, melainkan niat puasa ya, tentang niat puasa gitu ya. Maksudnya puasa Ramadan sambil jalan ini menuju ke rumah. Jadi pemirsa sekalian, dalam mazhab Syafi'i rukun puasa itu cuma dua. Apa saja rukun puasa itu? Rukun puasa itu yang pertama niat, dan yang kedua menjaga agar puasanya tidak batal. Nah, kita tidak bahas dua-duanya, tapi bahas salah satunya saja, yaitu seputar masalah niat sesuai dengan tema judul yang dipasang di thumbnailnya. Ini mohon maaf, saya kalau pagi itu sering bersin-bersin, jadi sering megang hidung. Kemarin ditanya sama Ustadz Rifai Kediri ya. Nah, jadi pemirsa sekalian, dalam mazhab Syafi'i suatu niat itu dianggap sah apabila memenuhi 3 kriteria, 3 syarat. Apa saja syaratnya? Syaratnya yang pertama adalah, ini maksudnya puasa Ramadan ya, bahwa syarat tersebut yang pertama adalah satu, niatnya harus diinginepkan di malam hari, maksudnya dilakukan di malam hari. Jadi kalau ada orang puasa Ramadan tapi dia tidak melakukan niatnya di malam hari, baik sengaja maupun lupa, otomatis puasanya itu tidak sah. Nah, ini didasarkan dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, man lam yubayyiti syiyama qoblal fajri fala syiyamalah. Barang siapa tidak nginepkan niat puasa di malam hari, atau barang siapa tidak melakukan niat puasa di malam hari, maka tiadalah puasa baginya. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, dan Imam Ad-Daruqutni. Dan menurut beliau, maksudnya menurut Imam Daruqutni, hadis ini rawi-rawinya sikoh, sangat kuat, bisa dipercaya gitu. Nah, jadi berpijak dari hadis ini, para ulama menyimpulkan bahwa khusus niat puasa Ramadan atau ini cara melakukannya harus di malam hari. Kalau dilakukan di siang hari hukumnya tidak sah. Tapi walaupun tidak sah, ini bukan berarti lantas boleh makan apa saja sesuka hati, itu tidak demikian. Kalau ada orang lupa niat di malam hari dan dia puasanya tidak sah, dia tetap harus puasa, menahan diri, tidak makan sampai waktu berbuka gitu. Jangan langsung makan, jangan, tapi tetap harus berpuasa sebagai bentuk memuliakan bulan suci ini. Hanya nanti ketika Ramadannya sudah selesai, dia berkewajiban untuk mengqadainya gitu ya. Kan sayang ya, jadi supaya aman ya malam ya niat
Malam hari itu waktunya mulai maghrib sampai sebelum adzan subuh. Nah, kemudian syarat yang kedua masalah niat adalah harus ditakyin. Takyin ini harus ditentukan jenis puasanya puasa apa, karena puasa itu kan macam-macamnya banyak. Ada puasa wajib saja, ada puasa Ramadan, puasa qadha Ramadan, ada puasa nazar, ada puasa kafaroh. Belum lagi kalau yang puasa sunnah, ada puasa sunnah Senin, sunnah Kemis, apalagi sunnah kelahiran, puasa pertengahan bulan Ayyamul Bid, puasa mutlak dan lain-lain. Nah, karena banyaknya jenisnya ini, maka ketika niat itu harus ditentukan jenis yang mau kita puasa ini puasa apa gitu loh. Karena kenapa kok harus ditentukan? Ya supaya alamatnya itu nggak keliru. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dawuh dari dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang hanya memperoleh apa yang diniatinya. Hanya itu kan berarti kan sangat jangkauannya itu sangat dibatasi gitu loh. Seseorang itu hanya mendapatkan apa yang diniati. Kalau nggak diniati ya nggak dapat. Ada orang niat puasa, pokoknya saya puasa apa ya puasa, nanti nyasarnya kan nggak jelas gitu loh. Nah, maka untuk membedakan antara satu ibadah ke ibadah lain, tentukanlah atau ditakyin, diberi penjelasan yang lengkap ibadah apa yang mau kita kerjakan. Itu kalau Ramadan ya sebutlah Ramadan. Tapi kalau di Indonesia ya, alhamdulillah sih, usai sholat tarawih itu biasanya imamnya mengajarkan baca niat gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah at-tikror. Tikror ini diulang-ulang. Maksudnya begini, puasa Ramadan itu bukan ibadah yang kempel, yang nyatu jadi satu, itu bukan. Tetapi ibadah yang terpisah-pisah oleh hari. Harinya itu terpisah-pisah. Maka tidak boleh dalam mazhab Syafi'i puasa Ramadan itu diniati sekali untuk 1 bulan gitu, melainkan setiap malam harus diniatkan. Nanti begitu sudah masuk puasa, sudah keluar ketika ya niat lagi malam harinya lagi. Nanti begitu sudah berbuka itu berarti sudah keluar lagi gitu. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh diniatkan sekali untuk 1 bulan. Memang ada sih ulama yang berpendapat boleh niat sekali untuk 1 bulan, yaitu ulama yang bermadhab Maliki atau Malikiyah. Nah, misalnya nih ada pemirsa sekalian yang bertanya, lah gimana? Kan ada keterangan al-insanu mahalul khoto'i wa nisyan, manusia itu tempatnya keliru sama lupa. Gimana kalau misalnya lupa, apa dia nggak puasa gitu? Ya kalau mengikuti mazhab Syafi'i ya puasanya tidak sah. Kalau mengikuti mazhab Maliki sah gitu ya. Nah, oleh karenanya sebagai bentuk antisipasi dalam kitab I'anatul Thalibin, di sana ada nukilan fatwa dari Syekh Ibnu Hajar yang menjelaskan sebagai bentuk hati-hati, ya intinya sebagai bentuk hati-hati boleh kita ini bermadzhab Syafi'i niat puasa 1 bulan mengikuti mazhab Maliki untuk antisipasi kalau suatu ketika kita lupa gitu loh. Tapi ini harus ada prosedurnya ya untuk yang puasa mengikuti mazhab Maliki ini. Maksudnya begini, kalau ada kejadian betul seseorang itu bermadzhab Syafi'i, dia lupa niat, gimana itu, apa enggak puasa? Nah, kalau dia dulu pernah niat untuk 1 bulan, maka boleh dia hari itu berpuasa dan tidak perlu mengqadha'i, dengan catatan ini mengamalkan mazhab Maliki ya, dengan catatan hari itu dia berpindah mazhab ke mazhab Maliki, artinya terkait hal-hal yang membatalkan puasa dia mengikuti pendapatnya mazhab
Malikiyah gitu, tidak mengikuti mazhab Syafi'iyah. Itu namanya satu qadiyah, satu paket gitu. Jadi tidak dibenarkan ada orang yang dia niatnya mengikuti mazhab Maliki tapi puasanya mengikuti mazhab Syafi'i. Ini namanya talfik, mencampur-campur adukkan mazhab. Ini oleh ulama mazhab Syafi'i ditolak, oleh mazhab Maliki juga ditolak. Nah, supaya tidak ditolak sana sini gimana? Ikuti salah satunya. Nah, kalau kita misalnya sudah pernah niat puasa untuk 1 bulan mengikuti pendapat mazhab Maliki, ya puasa pada hari yang lupa niat malam hari itu tata caranya mengikuti mazhab Maliki. Terlebih masalah yang membatalkan puasa itu loh, mengikuti mazhab Maliki. Di antaranya itu kalau mazhab Maliki, 1, nggak boleh celaan, nggak boleh pakai minyak-minyak yang aromanya dapat tercium menyengat, tidak boleh kumur-kumur. Kalau dalam mazhab Syafi'i kan kumur-kumur yang masyru', yang masih disyariatkan itu masih boleh. Kumur-kumur wudu itu loh, sementing nggak berlebih-lebihan, nggak nemen-nemen gitu. Nggak nemen-nemen itu misalnya nggak boleh kumur-kumurnya sampai mengulangnya itu sampai ke 4 kali, cukup 3 kali saja gitu. Nah, kemudian termasuk membatalkan dalam mazhab Maliki itu adalah keluarnya madhi. Madhi itu cairan, maaf ini, ketika seseorang terangsang, misalnya karena mencium istri, siang-siang mencium istri lalu terjadi basah-basah, nah batal puasanya. Atau merangkul istri, atau memandang, atau membayang-bayangkan lalu terjadi basah-basah, itu batal menurut versi mazhab Malikiyah. Jadi kesimpulan pada kajian pagi ini, intinya kalau kita mau mengikuti mazhab Maliki sebagai bentuk kehati-hatian, niat puasa sekali untuk beberapa kali puasa, ini ketika terjadi betul lupa niat, maka boleh ini diamalkan dengan catatan pada hari itu juga kita pindah mazhab Maliki, jangan mazhab Syafi'i gitu ya. Nah, itu saja untuk kultum singkat pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya, para alim, para ustadz, ustadzah yang ingin menambahkan catatan di bawah, monggo, tidak apa-apa, malah mudah-mudahan menjadi pelengkap dan bermanfaat untuk semuanya. Oke, itu saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah mengunjungi channel yang sederhana ini. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.